Aku mencintai Fania, Neng. Tutur Bang Fatih. Mengguncang jiwa, meruntuhkan dunia. 7 hari sudah kita tak berbalas bicara. Mengadu kata demi bertahan dengan keteguhan masing-masing. Dan itu, kata pertama yang diucapkannya. Tak sadarkah dia akan kepingan hati yang kini telah menjelma menjadi abu. Bahkan bisa musnah dalam terpaan angin kecil. Jadi itu alasan utamamu ingin menikahi Fania, Bang. Ucapku berdecak kagum. Bukan hanya itu, Neng, tapi juga karena aku tak segera mampu memberimu keturunan. Timbalku melanjutkan ucapannya. Aku tergelak, tertawa menertawakan diri sendiri. Sejak kemarin aku sudah menduga bila itu hanyalah sebuah kamuflase belaka, Bang. Kau mencoba beralibi untuk menyamarkan rasa harammu itu. Cercaku tajam. Tak ingin memberikan waktu baginya meski untuk satu helaan. Kamu pun sudah sangat paham bila rasa itu haram, Neng. Dan aku tak ingin larut tenggelam dalam dosa itu. Aku mohon, bantu aku menghalalkannya. Tutur Bang Fatih semakin bernyali. Seolah ingin menggambarkan akan lamanya waktu cinta itu bersemadi. Terkekeh, ku angkat kedua alis, mengalihkan pandangan ke sisi lain. Berharap mampu memenggal perih. Namun, sepertinya sakit itu enggan pergi, hingga menghadirkan riak yang lirih bersembunyi di balik kelopak. Aku ingin tahu, seberapa besar cinta yang kau agungkan itu, Bang. Hingga tak henti ingin membagi pada setiap wanita. Oh, apakah masih ada lagi seseorang yang juga ingin kau beri pecahan rasa itu? Atau cukup berhenti pada diriku dan juga Fania? Ujarku mengiris hati. Biarlah tercipta murka dari ketajaman lidah ini. Toh, dia pun juga mampu melakukan hal yang sama. Neng, seru Bang Fatih garang. Kuat menggenggam jemari kedua sisi tubuhnya. Sekilas aku melirik kepala yang coba ia sembunyikan. Dan tak selangkah pun tubuh ini beringsut mundur. Apalagi gentar. Bukankah memang seperti itu faktanya? Mengapa harus marah? Dulu kau menikahiku juga dengan dalih cinta, kan? Pun begitu dengan hari ini. Ucapku terkekeh miris. Bang Fatih menghela nafas panjang. Jelas, kentara dari dada bidangnya yang mempuncah. Neng, aku sangat menghormatimu sebagai seorang istri. Aku pun telah banyak belajar dari kejadian di masa lalu. Sebenarnya sangat mudah bagiku menikahi Fania dalam diam. Seperti yang kulakukan dulu denganmu. Tapi, aku tak ingin dosa itu berulang. Hingga memilih merendahkan diri. Bersujud memohon izin darimu. Tutur Bang Fatih melemah. Oh, jadi kau pikir meminta izin itu adalah hal yang teramat mulia? Bagaimana dengan kepingan hati yang coba kau patahkan? Apakah itu tak lebih dari nista? Seruku berdecih, menatap hina. Setidaknya aku telah belajar dan mencoba tak mengulangi kesalahan yang lalu, Neng. Tandas Bang Fatih mengelak. Ish, kau memang sangat cerdik, Bang. Tak butuh waktu lama untuk mempelajari masa lalu. Hingga tergesa, ingin segera menerapkannya. Tuturku tak henti mencerca. Bukankah sebagai manusia, memang kita tak boleh berhenti melirik ke belakang, menelisik setiap dosa, untuk bisa memperbaiki masa depan. Tukas Bang Fatih tak terima. Pintar sekali dirimu, Bang. Namun sayangnya, kau lupa satu hal. Tentang masa sekarang yang seharusnya menjadi fokus utama. Kau sibuk melirik ke belakang juga meninggikan angan untuk masa depan. Tapi lalai tentang masa kini yang harus kau kuatkan. Pungkasku meradang.
Rapat, kulipat kelopak mata, memejamkan netra demi menekan bulir air mata. Rumah tangga kita berdiri di atas hamparan duri, bahkan hampir jatuh ke dasar jurang. Tapi apa pedulimu? Bahkan tak sekalangkah pun nampak usahamu untuk menyelamatkannya, Bang. Hingga datang hari ini, kau meminta izinku untuk membangun rumah tangga yang baru. Tuturku terjeda, terhenti oleh rangkaian kata yang seketika menguap bersama pilunya isak. Lantas bagaimana dengan pernikahan kita? Mimpi kita, juga komitmen kita. Apakah kini semuanya sudah tak ada arti lagi, Bang? Sampai kapan akan kau pinta aku berpijak di atas ketajaman duri seperti ini? Tanyaku hancur, tak lagi mampu menantang perih. Kuat, kurmes bagian tengah dada yang terasa menyesakkan, menghimpit setiap rongga. Bang Fatih mencoba merajut jemariku dengan lembut. Maaf, Neng, untuk semua rasa sakit itu. Jujur, aku sudah berusaha sangat kuat untuk memusnahkan rasa ini untuk Fania. Namun, entah mengapa cinta itu malah terpatri semakin dalam. Aku tak lagi mampu mengendalikan, apalagi menguburnya. Ungkap Bang Fatih tak terduga. Kupikir dia akan menyerah dan berhenti. Namun ternyata dia berlaku sebaliknya. Imanmu, Bang, teramat lemah hingga tak mampu menundukkan pandangan. Jiwamu terlalu rapuh hingga tak mampu menghalau godaan. Berhentilah. Aku mohon. Apakah piluku ini tak mampu menahanmu? Atau air mata ini tak mampu menekan hasratmu? Aku mohon. Perbaiki rumah tangga kita. Jangan kau sibuk membangun yang baru dan melalaikan yang sudah ada. Tandasku mengibah. Maafkan aku, Neng. Tapi aku janji, rumah tangga kita akan baik-baik saja. Terima kasih sudah mengingatkan. Mungkin selama ini aku memang telah lalai. Tapi aku janji, tak akan lagi melakukannya. Akan kuperbaiki semua kembali. Bersama dengan rumah tangga yang akan kubangun dengan Fania. Tutur Bang Fatih memaksa aku menelan kembali pahitnya saliva. Terkekeh, kembali aku tergelak miris. Menertawakan dirinya yang teramat gigih memperjuangkan cinta. Sepertinya kau sangat percaya diri akan kemampuan mengurus banyak istri. Apakah kau lupa akan kepergian Mbak Latifah? Apa kau yakin kejadian itu tak akan terulang kembali, Bang? Atau bahkan kau tak lagi peduli akan satu istri yang mungkin saja akan pergi. Toh, masih ada satu yang menemani. Seperti itukah jalan pikiranmu? Tugasku sanksi. Pelan, menggelengkan kepala. Neng, aku tak henti belajar dan akan terus berusaha menjadi lebih baik. Latifah berbeda. Aku menikahimu tanpa izin darinya. Dan itu adalah kesalahan terbesarku. Kini, aku tak ingin kejadian itu terulang. Ucap Bang Fatih terjeda. Jadi, sekarang kau meminta izinku. Apakah hanya sebatas itu hasil pelajaran hidupmu, Bang? Timbalku memenggal kalimatnya. Neng, guys, pendek sekali jalan pikiranmu, Bang. Bagaimana bila aku mengungkapkan hal yang sama padamu? Bagaimana jika aku tegaskan bahwa kau pun bukan satu-satunya lelaki yang menghuni hati ini? Masihkah ragamu akan tetap sekuat itu? Masihkah
Akan kau tetap aku seangkuh itu? Tuturku tercekat, namun kuat mencoba untuk tetap tenggak. Neng, hanya lelaki yang boleh melakukan poligami, ucap Bang Fatih, menyembunyikan tawa. Iya, aku tahu. Dia sedang menertawakan kontrak seorang wanita. Aku tahu, sangat paham. Namun bukankah pengkhianatan itu bukan hanya soal status ataupun rangga? Sangat rapat. Bahkan sampai saat ini, aku mampu menyembunyikan satu nama yang rapi tersimpan di dalam sini, Bang. Ungkapku menggelora, angkuh menepuk dada. Apa maksudmu, Nek? Apakah selama ini kau mencintai lelaki lain selain aku sebagai suamimu? Ungkap Bang Fatih meradang. Iya, hanya sebatas rasa, tapi murka itu nyata. Sungguh, dia lelaki yang sangat egois. Sampai kemarin, semua itu hanya kuanggap sebagai masa lalu. Namun, kini sepertinya aku harus mulai berangan untuk menjadikan itu sebagai masa depan, Bang. Toh, masa kini seakan tak ada harapan. Percuma kan mencoba melangkah dengan satu kaki. Apalagi kaki yang lain tak henti menjigal. Beberku menggila. Neng, tak tahukah kamu bahwa itu adalah dosa besar? Seru Bang Fatih membelah rumu. Tahu? Lantas kenapa? Bukankah aku juga menyimpan hasrat hina itu pada Fania? Jauh sebelum permintaan menikah itu tiba. Apakah itu juga bukan suatu dosa? Bahkan aku tak tahu apa yang kalian lakukan saat aku tak ada. Tapi ya sudahlah, biarlah itu menjadi rahasia kalian berdua. Berikut dengan balasannya kelak. Tukasku enggan melemah. Neng, bentak Bang Fatih, keras mengayun telapak tangan. Perih, ku tekan bekas tamparan Bang Fatih, merintih pilu dalam isak tangis. Neng, maafkan aku. Aku tak bermaksud melakukan itu, ucap Bang Fatih tergagap. Kuat, ku gelengkan kepala. Ada atau tak adanya maksud, nyatanya tamparan itu ada. Perih membekas di wajahku untuk pertama kalinya.